Kalian tahu nggak kalau dulu ada orang aneh yang nimbun sampah di rumahnya sampai 120 ton. Gila nggak tuh? Lebih berat dari ketiban gajah dewasa. Tapi kayaknya lebih berat ego kalian deh. Udah gitu sang pemilik rumah bikin jebakan lagi. Biar nggak ada pencuri yang maling sampahnya. Siapa juga yang mau maling sampah ya kan? Aneh. 21 Maret 1947, seorang pria di New York menelpon polisi karena mencium bau busuk dari rumah tetangganya. Karena takut ada sesuatu yang serem di sana, makanya dia minta bantuan polisi buat ngecek ada apa di situ. Setelah polisi datang ke rumah itu, tepatnya di sebuah rumah tua di 2078 Fifth Avenue, para polisi langsung aja tuh ngecek rumah itu. Tapi anehnya para polisi malah gak bisa masuk. Soalnya pintu, jendela, sampai cerobong asapnya semuanya ditutup rapat. Jendelanya ditutupi kayak jeruji besi gitu. Pintunya apalagi digedor juga, entar rumahnya yang roboh. Para polisi juga udah mencoba menelpon sang pemilik rumah, tapi sambungan telepon rumah itu ternyata udah lama diputus sama petugas karena udah lama gak bayar. Polisi bingung dong, sedangkan semakin lama mereka di sana, bau busuk semakin menusuk di hidung mereka. Para polisi kemudian berhasil menjebol jendela di lantai 2 rumah ini. Masuklah mereka di rumah aneh itu. Saat mereka masuk, betapa kagetnya mereka karena rumah itu dipenuhi oleh sampah. Iya, sampah. Kayak yang di Jepang-Jepang gitu. Tapi ini lebih penuh. Saking penuhnya sampah itu sampai bisa jadi terowongan loh. Gila. Di ujung lorong sampah itu, para polisi menemukan tubuh Homer Collier yang sudah tidak bernyawa. Setelah diotopsi, penyebab Pak Homer tiada adalah karena serangan jantung. Dan sebenarnya saat polisi datang, Pak Homer ini masih hidup. Tapi karena polisi butuh waktu 5 jam untuk menggali sampah di rumah itu, nyawa Pak Homer tidak selamat. Seketika rumah ini menjadi sorotan surat kabar, dan para wartawan mengetahui sebuah fakta. Jika Pak Homer sebenarnya punya saudara, dia bernama Langley. Dan banyak surat kabar yang mengatakan jika Langley telah menghabisi saudaranya sendiri, kemudian kabur entah kemana. Dan seketika pula sebanyak 2000 orang berkumpul di depan rumah aneh itu hanya untuk menyaksikan proses pengangkutan sampah di rumah Pak Homer. Dan kalian tahu nggak berapa sampah yang ada di rumah itu? Total ada 120 ton sampah. Beratnya udah bikin Godzilla susah jalan tuh, aku yakin. Dan yang lebih mengagetkan lagi, setelah para petugas membersihkan sebagian sampah, baru sebagian ya, mereka menemukan tubuh Langley, saudara Pak Homer yang katanya kabur. Tubuhnya ditemukan tidak bernyawa karena terkena jebakan pegas yang dia pasang sendiri. Ya di dalam rumah itu, jadi saking banyaknya sampah, rumahnya tuh jadi kayak labirin gitu. Jadinya pas awal penyidikan, polisi susah menelusuri secara total rumah ini. Dan setelah diotopsi, ternyata Langley sudah tiada 2 minggu sebelum Homer. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Jadi dua saudara ini lahir dari keluarga yang baik-baik aja sebenarnya. Ayahnya adalah seorang dokter di Manhattan dan punya ekonomi yang stabil. Mereka juga berkuliah di Universitas Columbia. Homer belajar ilmu hukum dan Langley belajar teknik kimia. Hidup mereka lurus-lurus aja sampai akhirnya orang tua mereka berpisah pada 1919. Mereka kemudian memilih untuk tinggal bersama ibunya di apartemen yang mereka tinggali tadi. Tapi pada 1929 ibu mereka tiada. Sisa mereka berdua dan sejak saat itu mereka memutuskan untuk tidak menikah dan hidup saling menguatkan satu sama lain. Pada titik ini Homer terus belajar tentang ilmu hukum dan Langley melakukan beberapa bisnis. Tapi pada tahun 1932 Homer menderita penyakit stroke yang menyebabkan dirinya mengalami kebutaan total. Hal ini yang bikin Langley stop melakukan bisnis dan fokus merawat saudaranya. Ia juga memberikan Homer sebuah diet aneh yang dia percaya akan menyembuhkan kebutaan Homer, yaitu 100 jeruk seminggu, roti dan selai kacang. Tapi justru Homer malah menderita rematik dan membuatnya lumpuh total. Langley masih ngeyel dan gak mau membawa Homer ke rumah sakit. Karena udah kehabisan uang, petugas kemudian mencabut akses air, listrik, dan telepon di apartemen mereka. Langley semakin gila. Setiap malam ia mengambil air di taman terdekat dan memungut sampah yang ia temui sepanjang jalan. Ia ngumpulin barang kayak koran, kereta bayi, sepeda bekas, botol, dan lainnya. Berharap ketika Homer sembuh dari kebutaannya, ia tidak melewatkan kabar yang sudah terjadi sebelumnya. Dan saking takutnya kehilangan sampah ini, Langley sampai masang jebakan di rumahnya sendiri biar ketika ada maling dia langsung kena jebakannya. Dia malah kena sendiri. Aneh banget ya. Tapi tujuannya mulia sih, biar saudaranya nggak melewatkan semua peristiwa yang terjadi selama dia tidak bisa melihat. Semoga terhibur dan untuk waktunya, terima kasih ya.